Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama kita sambut kedatangan penjabat Bupati Deli Serdang, Bapak Insinyur Wirya Al-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Deli Serdang Bapak Insinyur Wirya Al-Rahman, Yang kami hormati para staf ahli, para asisten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Asriul Taruna, MKPD SPB KGH Finasi, Mas Pembantu se-Kabupaten Deli Serdang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk memulai berkah acara ini. Izinkan saya membawakan Islam dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها. Daerah Deli Serdang ini ada 121 anak. Jadi di 18 Mei dari 22 anak yang kita assessment itu yang selama ini masuk dalam kategori stunting, ternyata setelah didiagnosa oleh dokter anak yang masuk kategori stunting hanya 10. Begitu juga tanggal 20 dari 72 anak yang masuk kategori hanya 43, dan tanggal 21 dari 102 itu yang masuk kategori stunting hanya 72. Jadi dari total 190 anak ternyata yang mengikuti kategori stunting itu hanya 125 orang. Ini kita lakukan assessment dan koordinasi dengan tim gizi kita bagaimana untuk penanganan anak-anak yang sesuai dengan kategorinya dan berdasarkan dengan umur. Di sini bisa kita lihat dari contoh kasusnya, kalau anak yang umur 1 tahun kita memerlukan diet makanan biasa dengan jumlah protein dan lemak yang sudah terukur, ya. Mungkin kalau kita contohkan nanti pemberian nasi dan yang lain-lainnya, namun semua ini ternyata bisa kita substitusi. Obat ini kita substitusi dengan pemberian susu sesuai dengan usia pasien, yaitu beberapa jenis susu. Contohnya mungkin seperti susu SGM untuk anak 0 sampai 12, susu Optigro untuk anak usia 12 tahun ke atas. Yang ini nanti akan menjadi pengganti makanannya bila nanti memang pemberian makanan tambahan ini agak sulit untuk dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi ini yang akan kita substitusi ke 384 anak-anak yang menderita stunting ataupun yang sudah kita eliminasi secara umum. Jadi mungkin itu tanggapan paparan saya, Bapak Bupati. Mungkin selama tim ini sudah Bapak arahkan, tim ini sudah bisa bergerak lebih padu lagi, bisa lebih kokoh. Ya, kami tetap mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati bagaimana agar eliminasi stunting di tahun 2024 ini bisa terlaksana dengan baik dan lebih cepat. Mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Serdang yang punya tempat, yang kami hormati para staf ahli, para asisten, para kepala UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para camat serta Kabupaten Deli Serdang yang hadir semua. Jauh-jauh datang ini harus bermanfaat bagi bersama. Yang kami hormati para kepala puskesmas Kabupaten Deli Serdang, para kepala puskesmas bantu Kabupaten Deli Serdang, yang kami hormati Ketua APC Kabupaten Deli Serdang, mana Pak Budi? Oh, ya Pak ya. Para direktur rumah sakit daerah, ada 2 rumah sakit daerah lain ya. Terima kasih Pak. Yang kami banggakan para tim pendamping gizi serta tamu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa karena kita masih diberi rahmat dan ridho, kekuatan, kesehatan sehingga masih bisa menghadiri acara rembuk stunting Kabupaten Deli Serdang pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, stunting merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia, sebab stunting adalah kondisi dan lambatnya pertumbuhan manusia akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting secara nasional. Salah satu strateginya adalah melalui pelaksanaan 10 aksi stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang hari ini kita akan lakukan. Dan juga saya berkeyakinan tahun-tahun sebelumnya 10 aksi pun sudah dilakukan. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya perlu kita evaluasi supaya lebih efisien dan efektif dan lebih tepat sasaran. Di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka prevalensi stunting kita sudah mencapai angka 33,8%. Angka prevalensi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13,9%. Ini suatu hal yang aneh dan cambuk bagi kita, yang harusnya angka ini sudah turun. Tapi faktanya dari 13,9% ini meningkat 19,9% menjadi 33,8%. Ya, ini boleh saja kita perdebatkan, ya, Pak Kadis Kesehatan dan Ibu PP3 BNKB juga sudah biasa mempertanyakan tentang data dari Survei Kesehatan Indonesia ini. Tapi juga hasilnya makin ngambang, ya, Pak Ibu ya. Sehingga oke, kita berpegang saja dulu kepada angka ini. Tinggal bagaimana upaya kita untuk bisa nanti menurunkan atau bahkan menghilangkan angka stunting di Kabupaten Deli Serdang. Mengingat tingginya angka kenaikan seperti ini, maka kita harus menjadi atensi khusus bagi kita. Kita tidak bisa bermain-main dalam penanganannya, karena pemerintah selaku tim percepatan penurunan stunting memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi. Kita harus menegaskan komitmen ini untuk menanggulangi stunting dengan melaksanakan intervensi secara serentak. Langkah awal ini diharapkan dapat mempercepat upaya kita dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini agar apa yang kita lakukan dapat lebih optimal. Pertama,
saya meminta agar kita terus melakukan kolaborasi dan sinergi pada semua pihak untuk penanganan stunting. Karena kita membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kita harus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilakukan saling mendukung dan terorganisasi dan terkoordinir dengan baik. Kedua, lakukan peningkatan kapasitas dengan memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi berimbang, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat yang harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus diberdayakan agar mereka dapat turut serta dalam upaya pencegahan stunting. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi. Kita harus memastikan bahwa semua intervensi yang dilakukan terpantau dengan baik dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting agar kita dapat mengukur keberhasilan program dan bisa melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Keempat, pemerintah harus terus mendukung penyediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk mendukung intervensi ini. Ya, pendukungan dana tidak semata-mata dari APBD. Ini harus kita sadari. Banyak stakeholder yang bisa membantu. Tinggal bagaimana upaya kita menjelaskan kepada seluruh stakeholder, ya, dengan melalui dana CSR dan sebagainya. Tadi saya juga bergembira apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, ya, bahwa rumah sakit sendiri di Dua juga berpartisipasi. Saya tadi kurang jelas apakah rumah sakit sendiri ini menjadi bapak asuh untuk 500 anak stunting. Jadi saya dengar ada angka 500 ya. Atau membantu bagaimana ini Pak? 500 penduduk untuk dibayari untuk BPJS ya Pak? Oh, berarti 500 penduduk di sekitar Dengkua ini akan dibayar BPJS oleh rumah sakit sendiri. Nah, ini ya, kita ketahui bahwa masyarakat yang sudah ikut BPJS Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini baru 84%. Sementara muasin itu harus mencapai di atas 96%. Jadi saya juga sudah sampaikan banyak cara yang bisa ditempuh. Ternyata dengan upaya ini saja sudah ada satu stakeholder yang sudah mau membantu 500 penduduk untuk ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan. Mungkin tidak terlalu banyak usaha-usaha lain, pengusaha-pengusaha lain yang juga banyak membantu. Mungkin ini belum terinformasi kepada pelaku-pelaku usaha. Ini harapan saya, harapan kita bersama, supaya tolong Pak, ya, pendekatan-pendekatan kita lakukan, bila perlu buat acara-acara khusus Pak, dengan mengumpulkan para pelaku usaha. Kita sampaikan program-program ini kepada para pelaku usaha. Saya berkeyakinan Pak, mereka juga pasti mau membantu. Kenapa? Karena kalau di sekitar usahanya, di sekitar pabriknya, masyarakat itu sejahtera, maka ada kepastian, ketenangan bagi usaha itu. Tapi kalau di sekitarnya itu masyarakatnya tidak sejahtera, itu risiko besar bagi para pelaku usaha. Nah, ini tolong bila perlu buat, apakah acara-acara yang bersifat seremoni tapi melibatkan stakeholder. Selanjutnya saya berharap melalui acara ini kita dapat meningkatkan kesadaran dan kita bersama aktivitas pencegahan stunting. Mari kita jadikan 10 aksi stunting sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan generasi Deli Serdang yang sehat, cerdas, berprestasi dan berdaya saing. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan, saya sudah beberapa kali juga
mengadakan pertemuan dengan UPD terkait yang terlibat di dalam penanganan stunting ini. Tadi juga sudah disampaikan banyak program yang sudah dilakukan di tahun anggaran 2023. Tapi, dilihat dari angka stunting ini, ternyata apa? Angkanya, kalau saya bilang outputnya saja dulu, belum bicara ke outcome, ya, outputnya saja pun sudah terlihat tidak turun, tapi bahkan menaik. Walaupun tadi kita sampaikan ini masih bisa diperdebatkan. Belum tadi juga apa yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan dari survei yang dilakukan terhadap penimbangan maupun pengukuran kepada anak tadi dari 192 anak balita yang diukur ternyata cuma 125. Tadi 196 itu yang sudah dimasukkan sebagai kategori stunting. Yang bilang anak-anak ini diukur kembali ternyata 125 atau 63% yang stunting. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini tadi Pak, apa yang saya sampaikan pada kesempatan tadi bahwa perlu adanya evaluasi secara berkala. Ya. Nah ini, kalau kita tidak mengevaluasi secara berkala, apa yang mungkin saja anak-anak yang 384 yang masih dianggap stunting itu ternyata sudah turun, Pak. Ya, bukan lagi di angka 384. Cuma karena kita tidak pernah melakukan evaluasi secara berkala, masih angka ini saja dipegang. Ya, bahkan adanya survei SKI secara random sampling atau kita tidak tahu samplingnya bagaimana mereka ambil. Ya, ternyata dari sampling yang mereka ambil diputuskan mereka ada 33,8% dari balita yang ada itu stunting. Kita nggak tahu apakah mereka pakai metode stratified random sampling ataukah mereka survei populasi ataukah random sampling. Ya, kalau sempat mereka lakukan random sampling, kebetulan yang di random itu adalah anak-anak yang 384. Ya, ternyata apa? Dari 384 ya, bisa-bisa bukan lagi 33,8%, Pak. Ya, bisa-bisa angkanya 70%. Kalau sempat yang di random itu 384 itu, kan gitu. Nah, jadi ini kita memang tidak bisa terlepas dari angka-angka, karena semua laporan ini dalam angka. Tetapi kita juga tidak bisa melepaskan diri dari fakta yang ada, kan begitu. Nah, oleh sebab itu maka harus kita evaluasi. Tadi kita nyatakan bahwa penanganan stunting ini harus dilakukan secara komprehensif. Tidak bisa hanya segmen saja, Pak. Misal, segmen itu kita bagaimana menuntaskan anak yang sudah teridentifikasi stunting 384. Ya udah kita boom aja. Selesai. Apakah tidak mungkin akan terjadi juga akan muncul anak-anak stunting baru? Besar kemungkinan kalau kita tidak lakukan secara komprehensif. Kan begitu. Oke. Mungkin saja juga yang 384 ini, ya ini kan yang dianggap balita adalah 0 sampai dengan 59 bulan. Pada saat sudah kita tangani, kita boom, dia lepas dari stunting. 6 bulan kemudian Pak, bahaya stunting lagi. Mungkin ini terjadi. Oleh sebab itu maka ini harus simultan, Pak. Tidak bisa berhenti. Ya, selesai, tidak kita pantau lagi. Ya, oleh sebab itu apa? Tidak mungkin pemerintah terus bisa memantau itu, Pak. Berarti apa? Ada edukasi, Pak. Kepada siapa? Ke orang tuanya. Ya, ini untuk anak yang sudah stunting. Ya, anak yang sudah dilahirkan, Pak. Ya, saya tadi bicara bagaimana komprehensif. Berarti apa? Tidak bisa berhenti, Pak.
Jangan kita anggap, walaupun misalnya kita anggap program Bapak angkat itu 6 bulan. Harapan kita kalau kita tangani selama 6 bulan itu pasti tuntas ya. Dan dia tidak akan tanggung lagi. Tapi belum tentu dia tidak akan balik menjadi stunting lagi. Ya, kalau pola hidupnya, pengetahuan orang tuanya tentang gizi tidak kita bekali. Nah ini hati-hati kita Pak di sini Pak. Jadi oleh sebab itu maka kita terus harus memonitoring, mengevaluasi. Nah, yang pertama secara komprehensif harus kita lakukan adalah edukasi. Edukasi terhadap siapa? Kan begitu Pak. Edukasi dimulai dari calon pengantin kan itu Pak. Ya, sebelum dia menikah sudah diberi edukasi. Ya, di calon pengantin diukur lengan atasnya, kalau masih terlalu kecil bukan berarti kau tak boleh kawin, kan gitu Pak. Ya, tapi kau tunda dulu kehamilan, kau perbaiki gizimu. Nah, ini harus diberi edukasi Pak. Nggak bisa nggak? Kalau nggak dia nggak ngerti. Siapa pula yang melarang? Tuhan aja nggak melarang aku hamil. Ini manusia pula. Ya, sedangkan program KB yang masih diperdebatkan oleh kelompok tertentu, kan begitu ya. Apalagi menunda kehamilan. Ini persoalan Pak. Nah, ini perlu edukasi. Kami bukan menyuruh kau tidak hamil, tapi sebelum kau hamil, ini kau perbaiki gizimu. Ukurannya bahwa kau sudah baik atau tidak, salah satunya adalah ini. Kalau tidak ya ada pemeriksaan penjelasan. Itu satu. Belum lagi tentang bagaimana lingkungannya. Percayalah, anak-anak yang dilahirkan dari lingkungan yang tak sehat pasti akan lahir kurang sehat. Kan begitu ya, sanitasinya, air bersihnya. Wah ini kan berkomprehensif Pak. Nggak bisa jadi dinas kesehatan. Kan begitu. Tetapi siapa yang harus mengedukasi ini semua? Kita punya aparat, itu camat diundang ini semua. Ya, kepala desa nanti dikumpulkan sampai ke kepala dusun. Saya bilang, di samping itu kita punya puskesmas, punya pustu, punya posyandu. Saya pikir kekuatan kita cukup besar. Ya, nah jadi kalau Bapak suruh kepala desa, ya ini melalui Pak Camat, menjelaskan bagaimana gizi yang baik, bagaimana hidup sehat, belum tentu Pak Kepala Desa itu mengerti. Oleh sebab itu, saya berharap pada kesempatan ini, ya, tolong berdayakan puskesmas dan pustu, ya, sebagai ujung tombak di dalam edukasi. Kalau nggak tuntas ini Pak, bagaimana kita 2045 mau Indonesia emas? Hah? Mau pendapatan 15 juta per bulan? Hah? Kalau masih macam begini Pak, di tahun 2025 masih macam begini Pak, nggak akan bisa, itu hanya angan-angan jadi. Tetapi kalau kita dari sekarang sudah betul-betul punya komitmen Pak, saya kira 2045 tidak ada apa. Ya, tolong Pak, ini Pak Kadis Kesehatan, saya minta ya para kepala puskesmas, para kepala pustu puskesmas kembali, tolong ya, saya diskusi sama Pak Kadis, apakah puskesmas itu tempat orang berobat? Begitu. Sebenarnya intinya tidak. Puskesmas itu dibentuk oleh pemerintah. Ya. Tapi inilah sebenarnya kepala puskesmas itu bisa berperan, kepala puskesmas itu bisa berperan dengan aparaturnya. Ya, ini kita bisa buktikan Pak. Pada saat kita menangani COVID-19, lebih parah dari ini Pak. Hah? Apa stunting ini Pak? Coba kita mendekatinya, kita nggak takut. Hah? Kelihatan dia jelas.
Kalau COVID-19 itu tak tahu kita mana yang positif, mana yang tidak. Bayangkan, sudah tahu kita dia positif, menanganinya pun kita takut. Ini maka kita mendekati, ya. Jadi pesan saya, ya, tolong puskesmas dan pustu bekerja untuk mensosialisasikan ini, mengedukasi ini. Nah, nanti berikutnya adalah tugasnya apa? Kalaupun dikasih makan tambahan tadi, Pak, ini sudah bagus. Sudah tadi terjelaskan oleh Pak Adi, sudah dari tim kecil, sudah memberikan makanan tambahan apa yang dibutuhkan. Saya akan kemarin, ya, anak yang balita ini dikelompokkan 0 sampai 59 bulan. Saya tidak orang kesehatan, Bapak Ibu. Tapi secara umum, ya kita sama-sama tahu ya, anak umur 1 tahun kebutuhan gizinya dan jenisnya berbeda dengan anak umur 1 sampai 2 tahun. 2-3 tahun beda, 3-4 tahun beda. Jadi kalau kita pukul rata semua, kita kasihkan, salah-salah kasih anak itu mencret, semua kurang gizi ya, dipukul rata semua, kan begitu. Anak umur 1 tahun boleh nggak dikasih telur misalnya, di bawah 1 tahun mungkin belum. Misal. Nah, jenis susunya tadi kita kasih susu tambahan. Ya ini kan ada macam-macam. Nah, seperti saya sudah cerita Pak Ali, susu cair, ya, tidak boleh diminum oleh anak di bawah 2 tahun. Kan gitu. Dikasih kepada anak 2 tahun, bukan nambah gizinya, Pak, nambah sakit dia. Ini contoh. Oleh sebab itu saya sampaikan, tolong tim ini satu data. Tolong, ini sudah saya sampaikan. Ya, saya berharap data ini sudah dapat. Kenapa tadi? Karena mendata ini bisa menggunakan tadi puskesmas, pustu, posyandu, kepala desa, dusun, kepala dusun. Datalah semua anak-anak balita ini. Ya, kelompokkan dulu. Ya, oke, saya yakin bapak ibu yang di pustu sudah tahu apa kriteria untuk anak dinyatakan sebagai stunting. Data ini, data by name, by address, dan kelompok umurnya. Jauh tahu, nggak bisa kita bilang di dusun ini ada anak stunting, alamat di sini, umurnya tak ada guna juga di data. Ya, kalau kita betul-betul mau komprehensif ini, mau betul-betul istilahnya pelurunya tepat sasaran dan peluru yang tepat. Ya, saya kasih contoh kemarin, Pak, ya. Kita mau menembak gajah, ya mau tembak gajah, tapi pakai peluru kecil. Geli aja gajah itu, Pak. Apa ini? Macam kita digigit nyamuk sama dia. Tapi kalau ini gajah besar, harus pakai peluru kaliber sekian mili, dan yang harus ditembak pun harus kepalanya. Kalau badannya sekian mili juga tak tembus dia. Juga ini bisa begitu. Begitu juga untuk menangani stunting ini. Apa yang harus kita tembak? Hingga dia tidak lepas dari stunting. Pertama harus tahu data. Tolong saya data ini menjadi satu data bagi semua OPD. Ya, ini tolong Pak Kadis Kesehatan, ya, sama Bu Kadis KB, lebih berdaya kan dapat data ini. Nah, setelah itu saya sudah sampaikan, tolong di sini juga tim gizi ada. Tim gizi di rumah sakit ini banyak, karena saya yakin, ya, rumah sakit ini sistem dietnya sudah betul. Kan gitu, untuk penyakit ini dietnya seperti ini, untuk penyakit ini pasien begini, kan gitu, Pak. Nah, oleh sebab itu rumuskan ini.
gizi, ya kan? Bukan dia patah tulang, bukan dia demam, kan jelas ini. Hanya satunya, ya, dia rasanya kurang gizi. Apa kira-kira yang kurang gizi? Tingginya, berat badannya, segala macam. Yang kalau kesehatan kita. Nah, yang kita mau selesaikan kurang gizinya, itu aja Pak. Berarti apa? Ditambah gizi. Nah, rumuskan. Gizinya per kelompok umur. Oke, dapat jenis gizinya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis. Oh, ini loh, untuk 0 sampai 1 tahun ini, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, atau pengelompokan yang berbeda. Silakan. Dapat ya. Yang harus kita kasih adalah ini. Di samping ada kearifan lokal. Misalnya apa itu? Ya dia sebanyak ikan. Kan gitu, nggak usah kita suruh. Cuman kita edukasi orang tuanya. Tahu, kita makan ikan anak kau tuh. Di sini kau mencari ikan lele. Jangan kau aja makan. Kau kasih anak kau itu caranya. Kau rebus dan kau goreng misal. Kan gitu. Nah, cara mengolahnya macam begini. Edukasi. Nah, dapat ini Pak. Data dapat, cara yang mau ditambah gizinya dapat. Setelah itu, bagaimana kita mengupayakan supaya Pak makan tambahan ini bisa sampai kan? Begitu. Tahu kita makanan apa, jangan kita kasih pula duitnya ini untuk membeli makanan tambahan itu. Ini Pak, duit. Bapak beli ini Pak. Kita edukasinya betul ini Pak. Jadi si orang tua sudah teredukasi untuk anak bapak ini tidak lagi stunting, kalau bapak kasih makan tambahan ini, tapi ini kasih dulu. Tak selesai cuma. Jadi saya ingatkan, tak selesai. Kenapa? Karena orang tuanya pun memang teredukasi, cuman kalau ada duit di tangan, lupa edukasi lupa. Dari yang rokoknya 1 bungkus 1 hari menjadi 2 bungkus 1 hari, kenapa? Jadi ada uang tambahan. Tak selesai. Berarti apa? Kita antisipasi. Oh, tidak bisa. Kami harus kasih makanan tambahan dibutuhkan si anak itu. Betul kan? Apa caranya? Rumuskan. Bagaimana sih itu? Kan begitu Pak. Rumuskan dulu, oh ya, ini caranya gimana ya? Siapa yang membeli makanan tambahan? Berarti Pak, makanan ini dibeli sesuai dengan tadi yang kita data tadi Pak. Berapa banyak anak yang umur 1 tahun, kan gitu? Berapa banyak per kelompok umur? Kita adakan makanan itu. Tinggal rumuskan siapa yang mengadakan. Nah, ini PMI ada? Ada? Ada PMI? PMI. Ya, selama ini katanya yang mengadakan itu PMI. Kan gitu. Kan begitu. Itu yang dibeli beras, telur, sama vitamin kan, albumin. Apa betul ini tepat? Kan gitu. Berarti apa? Harus dirumuskan. Apakah masih tetap PMI silakan. Tapi harus dirumuskan siapa yang pengadaan ini. Berikutnya, dari mana uangnya? Kan ini Pak soalnya. Jangan sudah tahu awal apa yang mau beli. Lalu hepeng katanya kan, tadi bohong itu semua. Kita bohong lagi nih Pak. Oke, kita lihat. APBD ada nggak? Kan itu dilihat tuh Pak. Masing-masing OPD. Lihat. Ya OPD yang bisa sesuai ketentuan peraturan menampung anggaran untuk itu. Nggak bisa pula makanan tambahan di PU, di SDA. Nggak mungkin Pak. Makanan pertambahan misalnya di Bapeda. Nggak mungkin. Berarti apa? Cek. Di Dinas Kesehatan ada nggak? Di KB ada nggak? Di PMD ada nggak? Ini kita lakukan. Oke, ada Pak, tapi kurang.
Kan itu persoalannya Pak. Ada tapi kurang. Nah gimana? Oke, jalan yang paling simpel sebenarnya terakhir kita diperintahkan gunakan dana BTT. Boleh secara aturan. Mekanisme pergeseran dari dana BTT ke dana belanja OPD simpel, hanya pergeseran. Cukup peraturan bupati. Panggil sertifikatnya. Tapi ada hitungannya. Ada hitungannya berapa kebutuhan ini. Nah ini Pak Kepala Bupati Lingkungan. Benar kan? Silakan. Untuk saat ini diperkenankan Pak. Kalau memang anggaran itu tidak mungkin anggaran yang ada di OPD. Tapi itu terakhir. Nah, kita cari sumber pendanaan lain. Itu dari stakeholder Pak. Salah satunya Bapak CSA. Ayo Pak. Ya, ini tolong dirumuskan. Ya, saya masih belum lihat ini Pak. Kemana ini? Masih berapa ini? Berapa kebutuhan? Yang sudah cerita dari awal, uangnya kurang Pak. Mana dia hitungannya? Ya. Kalau nggak hitungannya belum apa Pak. Nah, ada uangnya Pak. Datanya aja nggak ada, hasil evaluasinya nggak ada. Oke, setelah dananya ada, proses pengadaan makanannya bisa kita lakukan. Apakah cukup sampai di situ Pak? Kita kasihkan ke orang tua yang makan tambahan itu? Ceritanya Pak, tak cukup Pak. Berarti apa? Harus ada yang mengontrol setiap hari Pak. Betul nggak makanan tambahan itu dikasihkan kepada anak itu? Sama seperti di rumah sakit Pak. Betul kan? Kan dikontrol pasien itu. Hah? Ini anggaplah anak balita stunting ini pasien Pak. Cuman berada di rumahnya. Nah, kalau tadi saya dengar Pak, kami sudah bawa anak-anak stunting itu kami masukkan ke rumah sakit ini. Betul, kita mau dirawat ke rumah sakit. Dia nggak sakit, tapi kurang gizi aja Pak. Ya kan? Atau macam seperti COVID dulu, kita masukkan isoter, isolasi terpadu, kan nggak mungkin juga Pak. Orang aja masuk ke situ nanti kan? Nggak mungkin. Ya mungkin kalau sistem-sistem negara komunis waktu masih ada negara-negara komunis itu Pak, kalau dimasukkan di camp terpadu dia kan, sampai dia selesai gemuk baru dikeluarkan lagi. Nggak mungkin begitu Pak. Kenapa? Orang tuanya itu juga bukan punya anak satu, anaknya kayak gimana? Apakah juga lebih efisien diperiksa di rumah sakit ini? Disuruh orang tuanya datang dari kecamatan dan jauh sana. Nah, ada camping Pak katanya. Jadi jemput pula pakai ambulan, enggak. Jadi saya kan tadi Pak berdayakan puskesmas, pusu, sama apa namanya? Pendamping tim pendamping ya, posyandu. Jadi itu Pak harus terus dimonitor setiap hari, didatangi dia. Sama seperti kita waktu COVID. Ini saya pengalaman COVID aja Pak. Kan dia dikasih obat tuh. Kalau dia ada isolasi mandiri, kan kita datangi. Puskesmas itu datangi. Udah makan obatnya Bu. Makanan tambahan kita kasih. Udah betul dimakan. Kenapa? Dia ada bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kan dikontrol. Nah ini juga itu. Jadi nggak selesai. Kita serahkan makanan tambahan dari duit. Nggak mungkin dikasih selesai. Makanan tambahan sudah ditemukan sudah tepat. Dikasih tanpa dimonitor. Juga nggak ada artinya. Ya, jadi kembali lagi Pak. Ini harus kita monitor. Berikutnya, ini harus secara rutin dievaluasi kan? Kenapa ini? Ditimbang dia, ya secara medis berapa lama sekali harus kita evaluasi? Tadi didampingi dia setiap hari, ya. Dari itu dimonitoring anak itu, ditimbang, diukur, dicek, buat apa? Sama seperti kalau
Kalau di rumah sakit ini kan ada lembar status kan Pak? Buat aja suruh puskesmas itu buat lembar status anak stunting. Selesai Pak. Nah ini kita mau main ini harus sistematik Pak. Jadi ambil aja dari pengalaman-pengalaman apalagi bapak-bapak pengelola rumah sakit. Ya kan? Siapapun datang, statusnya begini, makin baik ini. Kan gitu, demamnya dari 39 berkurang jadi 38. Kan gitu Pak kan? Berarti Pak obatnya sudah jadi kurang. Misal, ini juga begitu. Ada status untuk anak-anak yang dipegang oleh siapa? Oleh puskesmas atau puskes. Jadi Bapak Ibu yang kepala puskesmas atau puskes adalah waktu tetap bekerja di luar. Jam puskesmas ada di Pak, ya kan? Ada jasa medik, ya kan? Jadi silakan kalian gunakan itu untuk menambah semangat. Jadi tolong ini termonitor. Saya berkeyakinan waktu saya diskusi sama Pak Ahli Kesehatan, saya bilang mungkin Pak, kalau kita jarak itu betul-betul, anak yang sudah stunting lah. Dan menurut saya 3 bulan tuntas. Tidak Pak, 2 bulan tuntas. Tak ada Pak lagi. Loh, saya tambah semangat saya Pak. Kalau 2 bulan tuntas kan? Ya, berarti kalau betul-betul kita bom seperti ini, dengan status seperti itu terlibat ya, tuntas. Habis kan secara pemerintah tadi. Ya. Selanjutnya ini bahan jadi monitoring kita sampai anak ini lewat dari umur 5 tahun. Betul kan? Kalau udah lewat dari 5 tahun, tak ada yang dia masuk kelas stunting. Paling dia bilang anak itu kurang gizi, tak dibilang stunting. Karena kurang stunting 0 sampai 59 bulan selesai Pak. Dari kalangan evaluasi dari usia 20 bulan dari Bandar Haripan dan juga dari anak usia 13 bulan dari Kecamatan Bawah serta beberapa lain puskesmas Bandar Haripan dari kelas sekolah Kejati Kalibaru pada saat yang kita saksikan. Ini yang baik. Oh, ini yang check up ya. Gemuk kembali secara sehat lagi ya. Ya, ayo Bu ya.